teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu penting seputar lingkungan dan kemanusiaan, yaitu bencana alam di Pulau Sumatera. Belakangan ini, Sumatera sering dilanda bencana seperti banjir bandang, dan tanah longsor yang menimbulkan banyak kerusakan serta korban jiwa. Untuk membahas topik ini, saya sudah bersama narasumber kita, Khairul Ali Farohi. Kami persilahkan. Nama saya Khairul Ali Farohi, dipanggil Farohi. Di sini saya sebagai narasumber pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai bencana alam yang ada di Pulau Sumatera pada bulan November tahun 2025 yang lalu. Pertanyaan pertama untuk narasumber adalah apa saja jenis bencana alam yang sering terjadi di Pulau Sumatera? Baik teman-teman, ada beberapa bencana alam yang sering terjadi di Pulau Sumatera. Antara lain itu banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, kemudian bencana lain. Sehingga bencana-bencana ini sering terjadi terutama saat musim hujan ataupun kemarau yang panjang. Menurut Anda, apa faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya bencana di Pulau Sumatera kemarin? Selain faktor alam, ada pun faktor yang berpengaruh seperti faktor dari manusia yang sangat berpengaruh. Contohnya penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan tanpa perhitungan, dan juga serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Seperti apa sih itu? Seperti membuang sampah sembarangan sehingga tersumbatnya aliran sungai atau aliran air yang mengalir sehingga membuatkan banjir seperti itu. Lalu bagaimana dampak bencana dan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar? Baik, untuk dampak dari bencana tersebut banyak hal. Dampaknya sangat besar, teman-teman. Mulai dari rusaknya lingkungan, hancurnya pemukiman warga, hilangnya mata pencaharian warga, hingga korban jiwa. Selain itu, masyarakat juga mengalami trauma dan kesulitan dalam pemulihan kehidupan mereka. Seperti di bencana kemarin, kurang lebih 3,3 juta warga terdampak dari bencana ini. Baik. Apa saja langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam mengenai bencana tersebut? Langkah-langkah dari pemerintah biasanya memberikan bantuan darurat, melakukan evakuasi, membangun kembali fasilitas umum, serta memberikan edukasi kebencanaan. Seperti dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pada Selasa tanggal 16 bulan Desember yang lalu, upaya mereka untuk mempercepat dilakukan pada operasi pencarian dan pertolongan korban, pemulihan akses dan infrastruktur terdampak, serta distribusi bantuan dan penanganan pengungsi. Dari Badan Penanggulangan Bencana kemarin, pada tanggal 16 mereka berupaya untuk berkontribusi seperti mencari korban yang hilang, membantu akses infrastruktur, dan juga penanganan pengungsi. Seperti itu. Lalu apa peran masyarakat dalam mencegah bencana alam? Pada peran masyarakat sangat berpengaruh tinggi dalam menjaga lingkungan. Seperti apa sih itu? Seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga menanam pohon di sekitar kita sehingga dapat meminimalisir bencana alam seperti banjir dan lainnya, dan juga peduli terhadap alam sekitar.
Dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa bencana alam tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga akibat dari perbuatan manusia. Dampaknya sangat besar bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Maka karena itu bencana alam sebenarnya bisa diminimalisir. Dampaknya jika manusia lebih peduli terhadap lingkungan, maka dengan itu bencana alam juga dapat dikecilkan atau diminimalisirkan. Baik, semoga podcast ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua untuk menjaga lingkungan dan peduli terhadap sesama. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Saya Aziza Al-Farizi bersama Khairul Ali Farahi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.